biasa. Tuhan Yesus itu baik, amin. Amin. Banyak berkat, Amin. banyak mukjizat, Amin. banyak uang saudara. Amin. Kalau saudara yang bangga punya Yesus, boleh dong lambaikan tangan saudara yang bangga. Oh haleluya. Kalau saudara nggak keberatan, boleh kasih salam kiri kanan saudara, kasih senyum yang terbaik, katakan kamu pasti diberkati, bilang saudara. Haleluya, puji Tuhan saudara. Yuk, biar ramai gereja ini, kita kasih tepuk tangan dulu yang dahsyat bagi Tuhan kita saudara. Mari sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan selama 1 bulan ke depan. Gereja saudara dan saya, kita akan membahas mengenai Natal dari berbagai sudut pandang yang Alkitab ajarkan. Mari kita akan belajar hari ini. Judul khotbah saya adalah Wonderful Counselor, penasehat ajaib saudara. Dari khotbah ini saudara akan belajar mengapa kita memerlukan nasihat dan mengapa Yesus disebut sebagai penasehat ajaib dan apa bedanya nasihat Tuhan dengan nasihat manusia. Saudara siap diberkati? Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita lihat Yesaya 9 ayatnya yang kelima. Kitab Yesaya 9 ayatnya yang kelima. Yang sudah di sana sama-sama dengan saya katakan, saya siap diberkati. Saya siap diberkati. Yuk sama-sama kita baca satu ayat ini saudara dengan semangat 45, dengan suara yang kompak, dengan nada yang tidak berubah saudara. Yuk sama-sama kerinduan Church Kelapa Gading. 3, 2, 1, ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada, di atas dan namanya disebut orang apa? Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sekali lagi namanya disebut orang apa? Penasehat ajaib, Bapa Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sekali lagi dong biar semangat. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Empat panggilan, empat identitas Allah kita disebutkan dalam satu perikop. Kalau kita menyebutkan 4 gelar Allah dalam satu perikop, berarti ada peristiwa yang maha penting pada masa itu. Saudara, melihat membaca ayat ini tidak bisa memakai konteks pada zaman sekarang. Kita perlu melihat ayat ini dalam konteks pada masa itu. Karena pada masa itu Israel, saudara, dalam konteks kerajaan. Sama-sama bilang sama saya, kerajaan. Saudara, pada masa itu Israel terbagi menjadi 2, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Dalam negeri, saudara, keadaan kerajaan pada masa itu sangat chaos, saudara. Sama-sama bilang sama saya, ancur. Ancur, bilang saya. Ancur banget. Kenapa? Karena terjadi penindasan. Kalau dalam istilah kerennya, dark age, saudara, masa kegelapan, di mana hukum tidak menjadi tuan atas bangsanya. Bahkan kalau saudara melihat sejarah pada masa itu, Pak Bu, dalam keadaan penindasan, pajak meningkat dengan tinggi, keamanan tidak ada di dalam negeri, negara terpecah menjadi 2. Di luar negeri atau di luar dari bangsa Israel, dari kerajaan itu terjadi potensi penjajahan karena bangsa Asyur, Bapak Ibu. Kalau kita lihat orang joget, kita bilang Asyur. Asik. Kalau dibantu, saudara, Asyur bangsa yang kuat banget, hebat banget, kerajaannya mirip seperti Romawi, Pak Bu. Kita mengatakan mereka hendak menjajah. Saya bisa bayangin bangsa aja di dalam negeri kompak. Kalau ada bangsa besar yang mau menjajah, keadaan mudah atau tidak? Tidak. Keadaan mudah atau tidak? Tidak. Bayangin di dalam hancur, di luar berantakan. Muncullah pesan pengharapan. Sama-sama bilang sama saya, pesan pengharapan. Apa pengharapannya? Dikatakan bahwa seorang anak telah lahir untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahu, namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi di tengah kekeosan, di dalam hancur, di luar akan dijajah, ada janji pengharapan. Hari ini ada janji pengharapan buat saudara. Amin. Tadi saya nonton TikTok, nggak nangis, saya kasih tahu. Udah mulai banyak orang bertubuhan. 2025 hancurlah, inilah, itulah. Udah mulai ada banyak dukun-dukun.
Mereka bilang ini seorang pintar, saya dalam hidupku. Ya, terserah lu mau marah-marah bodo amat. Dia bilang ini ekonomi hancur, akan ada begini, akan ada virus yang baru, bla 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 bla. Even tuh, walaupun itu benar, mungkin akan terjadi. Kabar baik hari ini, seorang anak telah lahir bagi saudara. Amin. Kita katakan lambang pemerintahan ada di atas bumi. Apa maksudnya? Artinya dia yang memerintah. Amin. Amin saudara. Dan puji Tuhan, pangkatnya bukan opera. Dari ketawa. Kalau kasih udah jadi baik. Bapa yang kekal, Allah nasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja. Saya nggak akan bahas part-partnya, karena kalau saya bahas part-partnya kita akan selesai 25 Desember. Kita harus dalam dari bisnis ya. Kita akan bahas bagian yang pertama, penasehat ajaib. Saudara, pertanyaan ini juga ada sebuah pertanyaan, mengapa kita perlu nasihat? Mengapa kita perlu Nasihat. Saya tulis dalam slide saya, karena terlalu sedikit yang kita ketahui dan terlalu banyak yang kita tidak mengerti. Sama-sama bilang di kanan saudara, terlalu sedikit yang kamu tahu. Terlalu sedikit yang kamu tahu. Bilang sama yang baru ngomong, terlalu banyak yang kamu tidak tahu. Terlalu banyak yang kamu tidak tahu. Terlalu sedikit yang kamu tahu, Pak. Tahu Pak, buat tiap malam dompet isi uang dulu. Bukan nggak pernah tahu buat tiap malam sebelum suami tidur uangnya disembunyi dari kos kaki yang lain. Terlalu sedikit yang kita ketahui, terlalu banyak dan kita tidak mengerti. Makanya mengapa kita perlu nasihat? Mengapa kita perlu nasihat dalam mengambil keputusan? Yang pertama, karena hidup kita ditentukan oleh keputusan yang kita ambil. Saya ulang lagi, hidup kita ditentukan oleh keputusan yang kita ambil. Salah ambil keputusan, salah masa depan. Kalau saya boleh ngomong, karena saya lihat banyak anak muda di tempat ini, anak-anak muda dengar baik perkataan saya, jangan sampai salah menikah. Menikahlah karena Tuhan suruh, menikahlah karena sudah waktunya. Jangan menikah karena ikut-ikutan, jangan menikah karena ikut teman. Karena saya mau bilang sama saudara, pernikahan tidak seindah seperti di TikTok. Amin. Amin. Karena pernikahan adalah keputusan terbesar kedua dalam hidup ini. Nomor 1, memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Nomor 2, belum. Bukan setengah kompak. Biar waktunya ketawa, lu tell me. Biar waktunya belum, lu gak ketawa. Saudara, karena hidup kita ditentukan oleh keputusan-keputusan yang kita ambil. Hidup ini seperti lukisan. Warna apa yang kamu pilih, goresan apa yang kamu buat akan menghasilkan lukisan kamu. Kalau kamu gak suka sama lukisannya, jangan salahin setan, jangan salahin Tuhan, salahin siapa? Diri sendiri. Lu. Amin. Kalau saudara gak suka hal hidupmu hari ini, saya mau bilang sama saudara, kamulah penyumbang terbesar dari hasil hidupmu hari ini. Kalau kamu gak suka sama posisimu hari ini, kemungkinan besar kamulah yang punya mayoritas terbesar atas keadaan hari ini. Makanya orang bijak bilang, jangan marah, jangan ambil keputusan kalau lagi marah. Jangan ambil keputusan kalau lagi kecewa. Jangan ambil keputusan kalau nggak ada yang diputuskan. Mari kita diam-diaman. Kuat-kuatan, sampai yang paling kuat lo berdua. Yang pertama, karena hidup kita ditentukan oleh keputusan yang kita ambil. Jangan pikirkan saudara, pikir jauh baik-baik. Pikir jauh baik-baik. Bapak kalau ada terserah gua. Yang kedua, mengapa kita perlu nasihat? Yang kedua, karena kita mempunyai wawasan dan pandangan yang terbatas. Sudut pandang kita hanya berdasarkan di mana kita berdiri. Kalau kita lihat di sini, kita melihat berdasarkan apa yang kita lihat. Betul apa tidak? Kalau kita berdiri di sini, maka kita melihat berdasarkan apa yang kita. Iya. Bisa jadi nggak yang berdiri di sini dengan yang berdiri di sana pandangannya berbeda? Bisa banget. Bisa jadi nggak orang yang berdiri di sana sama yang berdiri di sana punya point of view yang berbeda? Bisa jadi dua-duanya merasa benar. Betul apa tidak? Betul. Bisa jadi dua-duanya, makanya saya mau bilang jangan pernah merasa paling benar hidup ini. Karena bisa jadi apa yang kamu lihat benar menurut
menurut sudut pandang. Menurut sudut pandang orang lain, enggak benar. Bilang kiri kamu saudara, lu jangan merasa kamu benar. Ada yang sampingnya suaminya juga sombong. Saya bilang, tenang, Tuhan dia kelas sama Papa. Saya sudah mengerti saya ngomong ini, Pak, Bu, sebelum kamu bilang pekerjaan Pak paling capek di muka bumi, coba sekali-sekali. Jangan bilang istri, Allah, mama apa sih enak lah, ngurus anak lah. Coba sekali-sekali ngerasain di bumi. Saya yakin, nggak nyampe seminggu gila. Suatu hari sih saya kerja, Pak, dia kerja. Waktu itu belum ada pembahasan. Dia bilang, gak apa-apa ya, aku titip anak, gak apa-apa dia kerja. Aku pulang gak malam, gak pulang sore, sampai malam gak apa-apa, aku bisa urus anak. Saya pikir urus anak gampang. Anak saya belum, istri saya belum sampai tol. Anak baru keluar, istri baru pulang, langsung aku berantem, kalau saudara istri saya pulang sekarang. Nah gini, maksud saya sebelum saudara komentarin di orang, saya mau bilang sama saudara, coba di posisi dia. Kan dia kan. Sebelum saudara bu, sebelum kamu komentarin suamimu, coba apa kerja dan naik sih, teman apa udah jabatan, mama di situ terus. Coba sekali ibu ke kantor, kasih suamimu turun makan. Sebelum Pak Bu kamu komentarin anakmu, tapi istilah orang barat yang dicoba jalan satu orang. Saya lupa bahasa Inggris. Coba jalan satu orang. Apa yang akan terjadi kalau kita jalan satu orang? Nggak muat beda. Bekasi kalah sih. Saya malah makin cinta Bekasi. Dan salah bukan kita. Ini ya, coba. Saya nggak bisa ngakimi orang yang berumah tangganya gagal. Dulu 10 tahun yang lalu saya keras. Tapi sekarang, bukan berarti saya setuju sama perceraian, jangan salah paham. Tapi saya ngerti, nggak ada orang yang tahu dengan cita-cita cerai. Apa cita-cita cerai? Memang itu ya, aja. Saya ngerti, makanya sebelum saya ngakimi orang, saya ingat kisah Alkitab. Ketika manusia jatuh dalam dosa, saya mau tanya sama saudara, Alkitab bilang kalau kamu makan buah pengetahuan baik dan benar itu, Alkitab bilang apa? Kamu makan mati. Saya mau tanya, ketika manusia makan buah pengetahuan baik dan benar, saya mau tanya, manusia langsung mati, Tuhan langsung hukum, atau Tuhan tanya dulu? Tuhan tanya. Tuhan bilang apa sama Adam dan Hawa? Tuhan itu apa yang kamu berbuat? Padahal Tuhan tahu Adam dan Hawa salah. Tuhan tahu Adam dan Hawa melanggar peraturan aku. Betul betul. Tapi Tuhan sempat-sempatnya. Apa yang kamu lakukan? Saya percaya kalau Adam dan Hawa pakai kesempatan itu untuk bilang Tuhan, aku yang salah. Bukan ibu yang salah, aku yang salah. Adam, suami itu. Beda zaman ya. Sebenarnya kalau Anda minta maaf, Tuhan aku yang salah, Tuhan kata ada, bukan salah Allah. Memang dia sih yang mental. Ketawa batak. Memang dia sih yang ngancam Tuhan, tapi aku sebagai salah tuh. Enggak. Aku yang salah, jangan salahkan suami. Dan pulang bilang, memang mereka yang salah betul. Tapi yang terjadi apa ada dan Hawa menyalahkan Satu sama lain. Dan Hawa menyalahkan. Pak, Bu, kalau anakku salah, banyak orang tua maaf ya, gampang dulu, pukul dulu. Anak kurang ajar, jam berapa ini? Percaya, mereka tahu jam berapa. Banyak orang tua dibakar, Pak, udah dibakar loh, kenapa kamu pulang-pulang? Tanya dulu. Bukan harus gampang. Cuma susah. Gak gini, maksudnya begini, Pak, Bu, saya boleh gak harus boleh. Indomie satu.
Anak zaman sekarang beda sama zaman dulu. Beda. Jangan bilang, oh zaman papa. Zaman bapak itu TVRI cuma satu. Cuma satu, nggak ada yang lain. Baca survei. Mulai dari tahun 2000, penemuan smartphone, angka mental health bertumbuh. Mulai dari tahun 2005, seterusnya orang yang sakit jiwa makin banyak. Karena kenapa? Sosial media adalah tempat terbaik untuk melihat kekurangan kita. Maksudnya itu semua foto yang diambil itu foto hasil candid. Foto hasilnya candid. No, sebelum candid itu udah diambil 3.300 kali. Shoot. Dan percaya itu semua pakai filter. Kalau kau percaya, lihat nanti pada akhir sana. Anak muda zaman sekarang nggak bisa digampar. Saudara gampar dia, dia lari. Saudara teriakin dia, saya nggak tahu ya. Saya banyak melayani anak muda. Tapi ketika kalau saya di sesi DP itu lah. Orang kasih foto sama saya kanannya sudah dalam. Sayatan. Astaga. Ini sakit jiwa juga. Masih kecil dan orang sakit. Sini apa? Dulu zaman saya kecil, saya nggak pernah dengar orang sakit jiwa. Kata mental health baru saya kenal 3 tahun belakang. Baru saya kenal 3 tahun belakang. Karena di sosial media. Makanya anak-anak orang-orang tua di sini kalau kamu punya masalah, coba deh sekali ada anakmu mau. Terus kayak saya beli mau. Tentunya dia minum, saya mau. Dan banyak pertanyaan dia yang nggak jelas. Enggak apa-apa. Lebih baik dia tanya sama saya. Dia tanya sama orang. Pernah dalam suatu situasi kami ngopi bareng, dia minum saya kopi. Sampai hari ini dia tahu itu kopi. Kasih itu kopi. Dan dia bilang sama saya, Papa, Tuhan itu ada di hati kita. Saya bilang gitu. Lalu di surga ada siapa? Ada Tuhan. Kok bisa ada 2 tempat? Jadi gini, tutup mencoba. Sudah lagi kemana lagi semalam ya. Saya mau bilang maaf, saya harus ngomongin sama saudara. Karena banyak anak-anak muda, hati saya buat perkataan ini, please dengar baik-baik. Banyak dari mereka bikin masalah di rumah, itu adalah teriakan minta tolong. Mereka bikin chaos di rumah. Mereka mau pakai baju yang sudah bolong aja lihat baju ini sudah masuk ke setan tak sebolong ini. Karena dia buat teriak sama saudara dia tolong saya. Kenapa banyak anak-anak muda ngerti pak, ngerti. Anak perempuan zaman sekarang ngerti. Saya nggak bosan-bosan kalau punya anak perempuan sering-sering peluk anak dari sekarang. Kalau dia gede, biar dia tahu mana pelukan nafsu, mana pelukan sayang. Jadi kalau nanti dia punya cowok, ada yang peluk dia, nafsu, dia bilang aku sayang. Oh, karena tahu apanya belum seperti itu. Sering-sering ajak anak jalan, ngobrol, jangan nanti nangis. Saya udah ngomong, saya kasih tahu terus. Sekali-sekali coba tanya sama dia, kenapa, ada apa, what's going on, apa yang papa bisa bantu. Saya yakin anakmu nangis di pasar. Atau minimal kamu yang nangis. Kamu merasa maafin papa ya, maafin mama ya, maafin papa mama. Ada seorang anak muda perempuan yang punya pacar Oppo. Saya kira dia sama orang itu karena duit. Tapi sekali kehidupannya orang tua ganteng. Saya tanya,
ada di sini. Saya punya masalah sama papa. Om ini baik sama saya. Ini dia tuh mengkhawatirkan. Dia sangat banget. Tapi saya lihat dengan anak perempuan dan saya lihat kan punya mantan cantik-cantik, baik-baik. Saya nggak rela merusak seperti ini. Saya nggak rela laki-laki nggak tanggung jawab. Saya rela khotbah 6 hari kamu pulang, kamu jaga baik-baik aja. Kita dia mati. Ya Pak, jangan kalah. Udah kalah. Kalau zaman saya dulu bapak masih teriak, bontot! Kan rasa suara Tuhan. Kalau zaman sekarang kita teriak, bontot! Ya jawab, apa? Zaman dulu orang tua kita saling tangannya, kita cium tangannya, kadang-kadang saya pegang kakinya, kita peluk. Zaman sekarang jangan tiru-tiru bule. Yang ketemu papa temen dipanggil namanya. Anak saya sekolah internasional. Saya bilang gini, awas kalau temen lo main ke rumah, panggil nama gue Gideon, gue gantung. Gak ada cerita. Dia main ke rumah, hai Gideon, apa? Gideon, panggil gue Om. Tidak. Anak jangan tiru-tiru, jangan. Zaman dulu kita ketemu orang tua, orang lebih tua kita. Aisyah bro, turun bro, iya. Saya di luar Indonesia yang setuju dengan Nabi. Saya bangga sama budaya timur. Saya bangga kalau ketemu orang yang lebih tua, dia lewat, kita mungkin dia dulu. Silakan Om. Saya bangga kalau ketemu orang tua ini. Kalau dia duduk saya duduk lagi. Mau tidak? Mana Om? Yang ketiga, mengapa kita perlu nasihat? Yang ketiga, karena pengertian kita bukan saja pandangan kita terbatas, bukan saja wawasan terbatas, tapi pengertian kita memang terbatas. Yang kita tahu tidak sebanding dengan tuntutan kenyataan. Yang kita tahu tidak sebanding dengan tuntutan Kenyataan. Makanya kalau ada masalah hukum, kita cari penasehat Hukum. Makanya kalau ada masalah keuangan, kita cari penasehat Keuangan. Makanya kalau ada masalah kesehatan, kita cari penasehat kesehatan. Saya mau tanya sama saudara mau nggak saya kasih 5 resep terbaik memasak rendang versi Gideon? Mau nggak? Enggak. Karena saudara tahu bukan rendang yang jadi. Karena saya bukan bidangnya, betul apa tidak? Betul. Kita tahu kalau kita minta pendapat, kita lihat kapabilitasnya, kita lihat pengalamannya, kita lihat pendidikannya. Yang setuju bilang amin. Amin. Saudara mau tanya nggak sama saya? Orang dari sana kita ada benjolan. Tanya sama dokter sana. Kan kalau suruh doain, gue ngerti. Betul apa tidak? Makanya saya kalau ada anak muda bilang, kita punya mental health. Saya mau posisi saja. Jangan sok tahu. Ada bagian psikolog, ada bagian dokter, ada bagian pendeta. Bagian saya roh kamu rusak. Kita minum obat apa ini? Apanya? Oh, jawaban saya obatnya perjamuan manis. Mari kita jujur. Ada banyak orang yang hari-hari ini dalam ini. Makanya kenapa kita perlu nasihat? Karena pengertian kita terbatas. Bilang kiri kanan saudara, kamu gak tahu semuanya. Nggak tahu semuanya. Ada yang ngomong ya. Mengapa Yesus disebut penasehat ajaib? Pertanyaan. Mengapa Yesus disebut, dari kita belajar poin pertama, mengapa kita perlu nasihat? Ada 3 poin. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua, mengapa Yesus disebut penasehat Ajaib. ajaib?
Karena yang pertama, karena kebijaksanaan ilahi tak terbatas. Saudara dan saya mengambil keputusan hanya berdasarkan variabel-variabel tertentu, dan variabelnya gak ajak kan? Dan variabelnya kadang-kadang lebih besar perasaan daripada logika. Bahkan sudah pakai perasaan, udah pakai logika, jamin gak pasti benar keputusannya? Enggak, kenapa? Karena mohon maaf ya, dengar baik perkataan saya. Bodoh banget kamu mengambil keputusan berdasarkan panca indera. Bodoh banget. Pak Pendeta kelihatannya baik. Kita tahu manusia rajanya pencitraan. Pak Pendeta, orang kalau ngomong suaranya bagus. Kita tahu banyak orang kalau ngomong suaranya bagus. Pak Pendeta, kalau pegangan tangan rasa getar-getar. Kita tahu di bawah Pak ada semprotan. Maaf ya. Jangan pernah ambil keputusan yang besar cuma berdasarkan panca indera. Kamu bisa salah. Panca indera hanya berfungsi gathering information, kumpulin informasi. Informasi itu kamu bawa, kamu serahkan sama Tuhan. Dan Tuhan yang memutuskan buat saudara. Makanya kita tadi Kolose 2 ayat 3. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan sama-sama pengetahuan. bilang sama saya, di dalam dia. Di dalam dia. Sama-sama bilang sama saya, hikmat dan pengetahuan. Mari kita belajar hari ini, hikmat dan pengetahuan two different things. Hikmat didapat di bangku gereja, pengetahuan didapat di bangku sekolah. Hikmat apa sih? Hikmat adalah isi hati Tuhan dicurahkan sama saudara. Maka hikmat itu bicara hati. Pengetahuan bicara apa? Ini. Oh, ini apa? Pikiran. Alis. Hikmat itu Roh Kudus dalam saudara. Pengetahuan itu pendidikan. Makanya saya lebih senang disebut pendeta berhikmat daripada pendeta pintar. Kenapa? Karena bagaimana caranya berkhotbah dari orang banyak yang begini, bagaimana firman-Nya bisa menjawab kebutuhan umat. Makanya kalau pendetanya berhikmat, saudara bisa mungkin gila si Gideonnya kayak tahu aja masalah gua. Kok katanya pas banget sih sama gua? Jangan-jangan Gideon ikutin gua, lu GR. No. Saya paling sebel kalau dibilang, aduh yuk kerinduan gue yuk, pendetanya lucu. Sorry, gue bukan pelawak. Aduh pendetanya ganteng, itu hinaan buat saya. Saya gak sekolah tinggi-tinggi untuk saudara nilai muka saya. Saya akan merasa bahagia pada pendetanya, khotbahnya memberkati. Sekaligus ganteng. Oh iya. Kenapa enggak? Gampang cari aja yang ganteng, khotbahnya lucu, pasti ramai gereja. Itu kan menghina. Bukan menghina gereja, menghina saudara. Berarti orang yang ngomong gitu bilang saudara, otakku dangkal. Padahal enggak kan? Terserah lu jawab kan urusan gue. Otak-otak lu. Mengapa kita perlu nasihat? Karena dalam itu ada hikmat dan pengetahuan. 2025 hanya Tuhan. Gereja ini ada ibadah pergantian tahun. Ikut. Datang. Saya takut. 2025 Tuhan ke kanan, kamu ke kiri. Udah ada 3 tawaran gedung buat gereja kita di tahun yang baru. Kami lebih luas. Karena tidak semua pintu yang terbuka dari Tuhan. Ada juga pintu yang dibukakan oleh iblis. Kami harus hati-hati. Oke, pas sudah tertarik kita cepat saja. Saya takut Tuhan lagi buat apa? Kamu gak bisa catch. Kamu gak bisa dibuka. Saya doa. Pada tahun yang baru, kamu dan aku, kita berjalan bersama agenda Tuhan. Amin. Kalau baca di sosial media, orang bilang
Ayo bertanya, justru ada hamba Tuhan begitu pakai kartu. Dia bilang dia mengklaim bahwa hamba Tuhan ini bisa menjawab jawaban. Saya percaya karunia terus. Tapi saya nggak percaya ada but dan pakai kartu. Itu yang namanya ya, istilahnya apa ya? Budaya paganisme dalam dibalut dengan konteks Alkitab. Bapak Pendeta boleh nggak orang Kristen main kartu-kartu buat lihat kehidupan? Kamu jawab sendiri aja. Kalau bicara politik boleh nggak boleh lah. Tuhan dituntut saudara, bukan orang lain. Amin. Tapi jangan sampai tuh 2025 sio yang paling beruntung di 2025. Kecuali sio mama Yang kedua, mengapa kita perlu nasihat? Mengapa Yesus disebut sebagai penasehat ajaib? Biasanya pemain keyboard. Karena ada keajaiban di balik nasihat. Kata keajaiban, Pak Bu, dalam bahasa Ibrani-nya menggunakan kata penasehat ajaib, menggunakan kata peleos. Dari kata pele artinya keajaiban atau sesuatu yang melampaui pemahaman manusia. Yoes artinya penasehat yang memberikan arahan atau panduan dengan hikmat. Ini loh Pak Bu, saya udah bilang tadi awal podcast saya, keadaan bangsa Israel chaos banget. Pak, kalau pilihan hidup ini antara gelap dan terang, gampang Pak. Kalau pilihan hidup ini antara baik dan benar, gampang Pak. Tapi masalahnya iblis sudah berkembang dengan sangat canggih Pak. Kadang-kadang cobaan atau tantangan atau pilihan, dua-duanya kelihatan baik. Itu masalahnya. Ada dua cowok deketin kita, dua-duanya anak Tuhan. Cuma beda jenis salibnya. Kita kan bingung gitu, kita kan bingung yang mana ya. Ada tawaran bisnis, dua-duanya cuan. Kita kan bingung mana yang setan, mana yang Tuhan. Betul apa tidak? That's why kamu butuh Tuhan 2025. That's why kamu gak boleh maaf. Jangan ngerasa pintar, orang pintar. Rendah hati. Rendah hati. Sering-sering ngomong sama Tuhan, saya bisa salah. Dan Tuhan gak pernah salah.